Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kimia. Ibu harapkan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dan terus semangat dalam belajar. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi kimia bab pertama semester 1, yakni hakikat ilmu kimia, peranan kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Khusus untuk hari ini, Ibu hanya akan membahas mengenai pendahuluan dan peran kimia dalam kehidupan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, apa yang muncul di benak kalian atau apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia? Coba, apa yang kalian pikirkan? Pasti pikiran kalian langsung tertuju kepada sesuatu yang istilahnya jahat. Misalnya, kalau misalnya kimia itu berada pada suatu bahan makanan itu berbahaya. Atau kalau misalnya ada pada suatu lingkungan itu tercemar. Misalnya, sungai itu tercemar zat kimia. Gitu kan ya, pasti ya? Nah, setelah kalian belajar pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan pikiran kalian terbuka ya. Jadi, pengertian kimia itu tidak sesempit itu, dan kimia itu tidak sejahat itu. Lalu apa itu kimia? Mari kita pelajari bersama-sama. Kimia itu berasal dari bahasa Arab, yakni alkimia, yang berarti perubahan benda. Pada mulanya, ilmu kimia itu memang suatu ilmu yang khusus mempelajari mengenai perubahan benda. Tetapi pada perkembangannya, bukan hanya perubahan benda saja yang dipelajari pada kimia, tapi kimia itu mempelajari zat, segala sesuatu tentang zat. Nah, apa saja segala sesuatu tentang zat yang dimaksud? Jadi kimia itu mempelajari struktur zat, sifat zat, perubahan zat, dan energi yang menyertai perubahan zat. Kemudian, zat itu apa sih? Coba deh diingat-ingat kembali. Apa itu zat? Ketika kalian belajar mata pelajaran IPA waktu SD maupun di bangku SMP, pasti guru kalian pernah menyampaikan pengertian zat. Jadi apa itu zat? Oke, Ibu ingatkan kembali. Zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sebetulnya, segala zat yang ada di alam semesta ini itu bisa disebut sebagai zat kimia. Jadi, istilah zat kimia itu sebetulnya diperuntukkan untuk seluruh zat yang ada di alam semesta ini. Nah, apa contoh dari zat? Intinya, segala hal yang menempati ruang dan memiliki massa itu zat. Dan zat itu adalah zat kimia. Diingat ya, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa itu adalah zat kimia. Sekarang, coba buku yang kalian pegang. Apakah buku yang kalian pegang menempati ruang? Tentu saja menempati ruang. Apakah memiliki massa? Tentu memiliki massa. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku yang kalian pegang sekarang adalah zat kimia. Kemudian lagi, air yang kalian minum setiap hari. Apakah air yang kalian minum setiap hari menempati ruang? Tentu saja ya, nggak mungkin kalau air nggak menempati ruang. Apakah memiliki massa kalau ditimbang? Tentu saja iya. Jadi dapat disimpulkan kalau air yang kalian minum itu juga merupakan suatu zat kimia. Gitu ya. Kemudian lagi, kalian sendiri. Apakah kalian sekarang menempati ruang?
Oh, tentu saja kalian menempati ruang. Apakah kalian memiliki massa? Tentu kalian memiliki massa. Jadi dapat disimpulkan kalian pun adalah zat kimia. Nah, jadi sekarang jelas ya, zat kimia itu bukan cuma sesuatu yang berbahaya, tapi zat kimia itu adalah istilah yang diperuntukkan untuk seluruh zat yang ada di alam semesta ini. Baju kalian, air yang kalian minum, buku yang kalian pegang, kursi yang kalian duduki, bahkan kalian sendiri pun adalah zat kimia. Hanya saja memang ada penggolongan zat kimia ke dalam zat kimia tidak berbahaya dan zat kimia yang berbahaya. Jadi nanti kalau kalian merujuk pada sesuatu yang memang berbahaya, kalian pakailah istilah zat kimia berbahaya. Ada embel-embel kata berbahaya di situ. Jangan sekedar zat kimia. Nah, kalau kalian hanya memakai atau melabelinya dengan istilah zat kimia akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap kimia, padahal kimia tidak salah apa-apa gitu ya. Jadi karena kalian sekarang sudah paham, jangan salah lagi untuk memberi istilah. Itu ya anak-anak ya. Kemudian ilmu kimia itu merupakan ilmu yang memiliki banyak sekali peranan dalam segala bidang kehidupan. Pada kesempatan kali ini, nanti Ibu akan membahas peranan-peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan ya. Nah, yang pertama sekarang Ibu mulai dari peranan ilmu kimia pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, kita mengenal obat untuk menyembuhkan orang sakit, gitu ya. Nah, untuk mensintesis obat atau membuat suatu obat itu tidak sembarangan. Para ahli harus benar-benar paham komposisi obatnya. Jadi zat-zat apa saja yang ada di dalam obat tersebut, kemudian kalau zat tersebut direaksikan dengan zat lain hasilnya seperti apa, kemudian senyawa obat yang dihasilkan kalau misalnya bereaksi dengan sel tubuh atau senyawa-senyawa yang ada dalam tubuh itu reaksinya seperti apa, dampaknya apa. Nah, itu harus benar-benar dipertimbangkan dalam suatu proses pembuatan obat. Karena itu pada proses sintesis obat para ilmuwan sangat-sangat memerlukan pengetahuan dalam bidang kimia, khususnya pengetahuan tentang unsur-unsur atau zat-zat penyusun obat. Itu ya. Selanjutnya DNA. Kalian pasti sudah tahu ya DNA. Ketika kalian belajar materi genetik waktu kelas 9, guru IPA kalian pasti sudah membahas mengenai DNA. Nanti pada pelajaran biologi, kalian juga akan mempelajari tentang DNA. Untuk menentukan struktur atau rumus DNA, itu para ahli pasti akan menghitung komposisi senyawa apa saja yang terdapat dalam struktur DNA tersebut. Supaya bisa menghitung komposisi senyawa atau unsur apa saja yang ada dalam DNA, tentu saja ahli tersebut harus memahami karakteristik-karakteristik unsur-unsur penyusun DNA. Nah, karakteristik unsur-unsur itu dipelajari dalam ilmu apa? Tentu saja ilmu kimia. Jadi, dalam penentuan struktur DNA pun butuh pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kimia. Contoh lainnya, pada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat-alat kesehatan. Kalau kalian lihat gambar ini, nah pasti pikiran kalian langsung tertuju kepada alat-alat operasi, gitu ya. Nah, jadi benar, alat-alat ini memang merupakan alat medis yang digunakan untuk keperluan operasi. Yang perlu kalian ketahui, bahan untuk membuat alat-alat medis seperti ini bukan sembarang bahan. Jadi ini tidak dibuat dari besi biasa ya. Kalau misalnya dibuat dari besi biasa, besi kan mudah berkarat. Bisa dibayangkan kalau misalnya besinya berkarat kemudian dipakai untuk mengoperasi orang, bisa sangat berbahaya gitu ya. Nah, jadi bahan-bahan
yang digunakan untuk membuat alat medis seperti ini biasanya bahan-bahan yang anti kuman ya. Kalau kalian lihat iklan, kalian pasti kenal apa itu silver ion. Nah, alat-alat medis itu biasanya dilapisi dengan silver ion. Apa itu silver ion? Silver ion itu merupakan suatu produk nanoteknologi dari silver. Silver tahu ya, perak yang biasa dipakai untuk perhiasan. Nah, dalam kimia nanti ada suatu teknologi yang namanya nanoteknologi. Nanoteknologi itu merupakan suatu teknologi untuk memecah partikel-partikel suatu unsur sampai dia berukuran nano. Jadi kecil banget. Nah, partikel-partikel berukuran nano itu nanti memiliki sifat yang sangat khas yang berbeda dari unsur-unsur dalam ukuran biasa atau ukuran normal. Dan unsur-unsur dalam ukuran nano itu nanti dikembangkan untuk membuat bahan-bahan atau alat-alat yang sangat berguna di masa modern ini. Nanti kalian akan belajar ya. Selanjutnya, peranan ilmu kimia di bidang lingkungan. Apa ini? Coba deh, kalian bisa tebak apa ini? Nah, ini adalah arang aktif. Jadi bukan sembarang arang, ini arang yang sudah diaktifasi atau mendapatkan perlakuan sedemikian rupa sehingga dia menjadi aktif. Atau yang pintar bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya activated carbon gitu ya. Nah, jadi apa gunanya arang aktif ini? Arang aktif ini memiliki sifat adsorben atau penyerap yang kuat. Karena sifat penyerapnya yang kuat, arang aktif ini sering digunakan untuk pengolahan limbah. Jadi pada pabrik tekstil sudah banyak yang menggunakan arang aktif ini ya. Sebelum limbah dibuang ke lingkungan, limbahnya itu nanti ditaburi dulu dengan arang aktif. Zat-zat yang berbahaya dalam limbah akan terserap pada arang aktif ini. Kemudian yang dibuang ke lingkungan itu tinggal air atau cairan tanpa pengotor-pengotor berbahaya lagi, gitu ya. Nah, kemudian ini lagi. Ini apa lagi ya? Bisa tebak ini apa? Ini bukan batu biasa, ini namanya batu zeolit. Batu zeolit ini fungsinya sama kayak arang aktif, jadi dia memiliki sifat penyerap yang sangat kuat dan biasa dipakai untuk membersihkan limbah atau keperluan lain. Gitu ya. Sekarang kita bahas peranan ilmu kimia di bidang energi. Yang pertama ini gambar apa sih? Tentu saja kalian sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Ini adalah gambar sel surya. Kalian tentu sudah tahu apa itu sel surya. Sel surya merupakan suatu sel yang dibangun untuk bisa menangkap energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari yang telah tertangkap nanti bisa dikonversi menjadi energi listrik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan ya? Nah, supaya bisa membuat sel surya, pembuatnya tentu harus paham bahan apa kira-kira yang akan digunakan supaya dia benar-benar bisa menangkap energi cahaya matahari. Supaya tahu bahan apa yang digunakan, perlu pengetahuan yang dalam mengenai sifat bahan yang dipelajari dalam ilmu kimia. Seperti itu ya. Kemudian ini, bioetanol. Bioetanol ini merupakan suatu bensin yang dibuat dari tumbuhan atau bahan-bahan yang mengandung karbohidrat gitu ya. Jadi bioetanol ini diciptakan dan digadang-gadang bisa menggantikan bahan bakar bensin. Supaya bisa membuat bioetanol, tentu saja orang harus paham kalau bioetanol itu terbuat dari karbohidrat yang bisa difermentasi menjadi alkohol. Nah, reaksi fermentasi itu dipelajari dalam ilmu kimia. Jadi ilmu kimia diperlukan untuk mempelajari reaksi fermentasi dalam pembuatan bioetanol. Itu ya. Kemudian ini ada temannya bioetanol, yakni biodiesel.
Nah, biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Supaya orang bisa membuat biodiesel, tentu saja orang harus paham solar itu sifat kimianya bagaimana, sifat fisikanya bagaimana, kemudian reaksi yang dapat digunakan untuk memproduksi atau mensintesis senyawa yang memiliki sifat khas solar itu bagaimana, gitu. Reaksi-reaksi itu tentu saja dipelajari dalam ilmu kimia. Kemudian, bukan cuma energi-energi terbarukan saja yang memerlukan pengetahuan mengenai ilmu kimia, energi yang sudah ada pun juga dalam pembuatannya memerlukan pengetahuan mengenai ilmu kimia. Misalnya, bensin yang biasa kita pakai untuk bahan bakar kendaraan kita. Untuk memproduksi bensin, komposisinya bagaimana, cocok atau tidak untuk mesin, kemudian bahan tambahan yang diperlukan apa saja, itu mutlak memerlukan pengetahuan mengenai sifat bahan yang dipelajari dalam ilmu kimia, gitu ya. Kemudian ini batu baterai. Batu baterai pun untuk membuatnya itu diperlukan pengetahuan juga yang dipelajari dalam ilmu kimia. Misalnya bahan apa saja yang cocok digunakan untuk katoda, bahan apa yang digunakan untuk anoda, kemudian reaksi yang dihasilkan kira-kira seperti apa. Nah, itu semua dipelajari di dalam ilmu kimia. Selanjutnya, kita akan pelajari peranan ilmu kimia di bidang teknologi bahan. Nah, tadi Ibu sudah sempat membahas mengenai nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk merubah partikel-partikel unsur menjadi berukuran nano. 1 nano itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter atau 1/1 miliar. Jadi kecil sekali ya. Yang perlu kalian ketahui, ketika unsur berada pada partikel berukuran nano, nanti sifatnya akan sangat jauh berbeda dengan sifat unsur dalam keadaan normal, gitu. Dan karena perbedaannya itu dan karakteristik khas yang dimiliki oleh partikel nano ini dikembangkan untuk membuat berbagai macam bahan yang berguna. Misalnya saja ini, microchips. Microchips ini mengandung suatu silikon chips. Silikon chips itu dibuat dari unsur silikon berukuran nano. Unsur silikon berukuran nano ini memiliki karakteristik unik. Dia bisa menyimpan data yang berukuran sangat besar, gitu ya. Jadi microchips ini kan banyak banget ya digunakan misalnya pada kartu telepon kalian atau pada flash disk kalian itu pakai microchips. Microchips itu dikembangkan lewat nanoteknologi itu. Kemudian ini. Nah, ini TV-nya orang kaya ya, TV layar datar. Nah, TV layar datar itu layarnya dibuat dari suatu kristal cair. Sebenarnya yang memakai kristal cair bukan cuma TV layar datar ya. Gadget kalian atau smartphone kalian itu juga pakai kristal cair. Nah, pengetahuan tentang kristal cair ini, cara membuatnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, itu tentu saja dipelajari dalam bidang ilmu kimia. Kemudian ini adalah partikel-partikel berukuran nano yang sudah Ibu bahas tadi. Sebenarnya partikel berukuran nano itu bukan cuma berfungsi sebagai microchips aja ya, masih banyak banget kegunaan dari partikel-partikel berukuran nano. Nanti kalian searching sendirilah ya, apa saja produk-produk atau bahan-bahan yang diciptakan dari partikel berukuran nano. Peranan ilmu kimia di bidang hukum. Nah, kimia dan hukum itu kayaknya kan merupakan cabang ilmu yang sangat jauh yang tidak ada kaitannya gitu ya. Tapi kalian jangan salah, sebenarnya hal-hal yang dipelajari di bidang hukum itu juga memerlukan pengetahuan di bidang ilmu kimia. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Dalam analisis sidik jari.
Analisis sidik jari ini kan biasanya digunakan misalnya untuk mendeteksi pelaku kejahatan. Contohnya saja pencurian atau perampokan atau lebih ekstrimnya pembunuhan gitu. Tentu saja nanti polisi kan yang pertama kali dicari kan sidik jari pelaku. Nah, sidik jari pelaku itu dalam proses menganalisisnya itu perlu pengetahuan dalam ilmu kimia. Misalnya dia pakai metode ninhidrin, kemudian metode lem cyanoklirat. Nah, apa itu? Nanti kalian searching sendiri ya. Intinya dalam proses analisis sidik jari itu memerlukan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kimia. Contoh lain lagi, misalnya untuk kasus-kasus hukum yang melibatkan penggunaan racun. Untuk bisa mendeteksi suatu racun, baik yang sudah ada di dalam tubuh manusia atau belum, itu kan diperlukan suatu pengetahuan mengenai sifat racun itu seperti apa, kemudian efek racun itu seperti apa, dan reaksi yang melibatkan racun itu seperti apa. Nah, semua hal itu dipelajari dalam ilmu kimia. Selanjutnya, kita akan bahas peranan ilmu kimia di bidang industri. Nah, ini banyak banget ya. Bahan-bahan di sekitaran kita itu untuk membuatnya diperlukan pengetahuan dalam bidang kimia mengenai sifat-sifat bahan, karakteristik bahan, kemudian reaksi-reaksi yang melibatkan bahan. Seperti itu. Banyak banget produk-produk di sekitar kita yang dalam pembuatannya memerlukan pengetahuan mengenai sifat bahan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, misalnya sabun, sampo, banyak ya, obat, kosmetik, bahan makanan, kemudian bahkan bahan-bahan pertanian. Banyak sekali ya. Nah, sekarang kita ke tugas. Tugas kalian untuk hari ini, yang pertama, rangkum penjelasan yang sudah Bu Tita sampaikan dari awal sampai akhir tadi selengkap-lengkapnya. Kemudian tulis rangkuman kalian di buku catatan, dilengkapi dengan tanda tangan siswa dan orang tua atau wali. Nah, tanda tangan ini wajib ya hukumnya ya. Nanti tanda tangan itu ada poinnya tersendiri. Untuk catatan, kalian tidak perlu mengumpulkan bukti fisiknya kalau Ibu tidak minta. Jadi, untuk bukti fisik yang berupa catatan, ini Ibu mintanya cuma secara berkala ya. Nggak setiap tugas kalian harus mengumpulkan bukti fisik catatannya, itu enggak. Kemudian tugas yang kedua, cari 3 produk yang ada di sekitarmu. Terserah ya, pokoknya yang kamu miliki saja di rumah. Nah, produknya itu bisa berupa deterjen, sabun, kosmetik, makanan, apapun ya. Nah, produk-produk itu kemudian kalian tulis mereknya apa saja, kemudian fungsinya apa, dan komposisi bahannya apa. Jadi nanti nulisnya sesuai dengan tabel ini ya. Nah, gitu, lengkapi tabel ini. Nama produknya apa, fungsinya apa, komposisi bahannya apa saja. Gitu. 3 saja ya, 3 saja yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya nggak ada, jangan diada-adakan, nggak perlu beli ke warung, pasti ada kok, kan cuma 3. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua ini, kalian kerjakan di kertas folio bergaris, dilengkapi tanda tangan siswa dan orang tua. Nah, untuk tugas yang kedua ini nanti Ibu minta bukti fisiknya dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh pihak sekolah, gitu ya. Nah, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tugasnya semuanya dikerjakan, difoto, dan disubmit ke Google Classroom, gitu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.